Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus MTI Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa, saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang Abu Dawud itu ya, meriwayatkan dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Apa betul? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa betul itu? Beliau bersabda, Abu Dawud dari Mu'adz ya, mungkin ya, kan juga bisa ada. Dari sini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau dilihat dari ini kan saya cuma 1 minggu kemarin enggak masuk. Kalau ini saya mana, Bu? Dari mana sampai Rasulullah SAW. Ya, coba gimana? Coba gimana? Betul. Rasulullah SAW. Oke. Dalam Orang-orang yang Di sini yang kebanyakan yang lebih masuk ya, Abul Faras betul ya, dari sabda ya. 686. mungkin ya, kalau yang di saya ini, tapi ini tanda saya, tapi mungkin saya juga bisa salah. Di tanda saya ini Abu Dawud meriwayatkan an Mu'adz dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani, ani Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa itu, Bu? 686. Cuma satu alinea. Ya, satu ini ya. Ya udah. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Dilihat dari Oke, monggo silakan dibaca yang itu. Monggo silakan dibaca yang itu. Monggo siapa? Siapa yang mau baca? Bu Anda, Bu Rina. Siapa mau baca? Pak Rina, bener Pak Rina. Menurut riwayat Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik, saya dengar beliau bersabda, maka Allah mengirim seorang malaikat yang melindungi dagingnya pada hari kiamat dari neraka jahanam. Dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang membuat tercela, maka Allah Azza wa Jalla menahannya di atas jembatan jahanam kecuali dia keluar dari apa yang dia katakan. Dan sabda Rasulullah SAW pula, orang-orang yang tergelincir di Sirat itu banyak, dan kebanyakan yang tergelincir adalah kaum wanita. Dan sabda Al-Mustafa Rasulullah SAW pula, apabila manusia telah berada di ujung Sirat, maka seorang malaikat berseru dari bawah ars, hai ciptaan Raja yang Maha Kuasa, lintasilah Sirat, tapi berhenti dulu setiap orang yang gemar bermaksiat dan zalim di antara kamu sekalian. Seramnya saat itu, betapa dahsyat rasa takut di saat itu, dan betapa hebat panasnya saat itu. Siapapun yang dulu di dunia lemah terhilang, maju lebih dulu, dan siapapun yang dulu di dunia menjadi orang besar dan kuat mendapat giliran belakangan. Sesudah itu barulah kemudian semuanya diizinkan melintasi Sirat sesuai kadar amal masing-masing dalam soal gelap dan terangnya jalan yang mereka tempuh. Apabila Sirat telah berguncang karena padat dengan umatku, maka mereka menyeru, oh Muhammad, maka aku pun segera datang karena sangat kasihan terhadap mereka. Sementara Jibril memegang pinggangku, aku berseru keras-keras, Robku, umatku, hari ini hamba tidak memohon kepadamu untuk diriku, tidak pula untuk Fatimah putriku. Sementara itu para malaikat berdiri di kanan kiri Sirat sambil berseru, ya Rob, selamatkanlah.
Suasana diliputi kengerian-kengerian hebat dan ketakutan yang amat sangat. Kaum durhaka berjatuhan dari kanan dan kiri, sementara para malaikat juru siksa menyongsong kedatangan mereka dengan rantai-rantai dan borgol-borgol sambil berseru kepada mereka. Bukankah kalian telah dilarang melakukan dosa-dosa? Bukankah kalian telah dipertakuti dengan siksa neraka? Bukankah kalian telah diperingatkan benar-benar? Bukankah telah datang kepada kalian nabi pilihan? Hadis riwayat Abu Farah. Ibnu Al-Jauzi dalam Rawdah Al-Musab wal Al-Tariq ila Al-Malik Al-Khalaq. Ya. Cukup. Jadi untuk sanad hadis yang dibaca yang pertama tadi itu hadisnya dhaif jiddan, dhaiful isnad. Yang kedua dhaif tentang barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari seorang munafik, maka Allah akan selamatkan dagingnya pada hari kiamat dari api neraka jahanam dan begitu. Tapi begini, walaupun hadis ini dhaiful isnad, tapi makna hadis ini sahih. Kenapa saya katakan sahih? Ya, karena menolong satu mukmin itu akan menjadikan yang bersangkutan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jadi rumus dalam hadis sahih, barang siapa ya Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan sebagian para ulama mengatakan saya sengaja berusaha banyak menolong orang supaya saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak yakin dengan amal saya, maka saya berusaha menolong sesama supaya Allah tolong saya. Ya, jadi makanya kita ini, saya ulang ya, jangan sampai alpa dari mengagendakan menolong saudara kita sesama muslim. Jadi jangan sampai kita ini alpa dari agenda menolong saudara kita sesama muslim. Makanya dalam Islam itu ada syariat zakat. Makanya dalam Islam itu ada syariat infak sedekah. Makanya dalam Islam itu ada syariat tentang ta'awun, saling tolong menolong. Ya mudah-mudahan dengan kita saling tolong menolong itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di akhirat. Jadi walaupun ini hadisnya mungkin maknanya dhaif, akan tetapi dhaif sanadnya, tapi makna hadis ini sahih. Terus kemudian tadi dikatakan bahwa orang yang tergelincir di sirat itu kebanyakan adalah kaum wanita. Ini untungnya hadisnya dhaif ini, untungnya hadisnya dhaif. Cuman ada lanjutannya ini. Bisa saja maknanya sahih ya, karena ingat ketika Nabi Mi'raj, sepulang dari Mi'raj itu ya Nabi mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Tapi kalimat itu ada lanjutannya, tidak berhenti di kata-kata bahwa nanti kebanyakan penghuni neraka adalah wanita terus berhenti, tidak, tapi ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Lanjutannya kata beliau adalah dikarenakan tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan kalian wahai para wanita banyak mencela, melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Yang terakhir ini Nabi mengatakan bahkan kalian para suami berbuat salah sedikit dilupakan semua kebaikannya. Maka hati-hati bagi para istri, sebab banyaknya wanita masuk neraka itu dua tadi itu, yaitu tuksirnal la'na, kalian banyak mencela. Kalau bahasa sederhananya ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Ini dimaksud mencela suami ya Ustaz? Salah satunya, karena konteksnya memang suami ini. Okay. Konteksnya memang suami. Terus kemudian bahasa sederhananya ya tadi ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Jadi makanya ibu-ibu harus bisa makanya kalau di Al-Qur'an itu kalau Anda cermati surah At-Tolak ayat 7, At-Tolak ayat 7 dikatakan wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia tetap memberikan nafkah. Maaf dari awal ya. Falyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah itu memberikan rezekinya, memberikan nafkah kepada pasangannya terutama itu dengan berdasar pada kelapangannya. Terus wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq. Dan barang siapa orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia tetap memberikan nafkah mimma atahullah, dan berdasar pada apa yang Allah berikan kepada dirinya. La yukallifullahu illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Dengan kata lain begini, seorang suami yang baik harus punya semangat memberikan yang terbaik untuk istrinya. Tapi istri yang baik tidak akan menuntut suami di luar kemampuannya. Jadi suami pensiun sama tidak pensiun itu beda tuntutannya. Itu seperti itu. Kalau masih pensiun mungkin lain dengan kalau belum pensiun. Jadi rumusnya gitu. Jadi
Enggak tuntut, enggak pernah nuntut ya kan. Nah, pokoknya intinya singkat kata singkat cerita, pokoknya jangan sampai tuksirnal la'na wa takfurnal asyir. Jangan sampai mengingkari kebaikan suami. Maka cara marah kepada suami yang salah itu adalah ketika seorang istri mengatakan, "Mas, kamu tidak pernah membahagiakan aku," gitu. Padahal anaknya ya 4, masa enggak bahagia 4 ya, misalnya. Nah, terus kemudian atau kemudian dia berkata, yang betul adalah ketika kita marah itu, ketika ibu-ibu marah kepada suami, ibu mengatakan, "Ya Mas, kamu memang baik sama aku, kamu sayang sama aku, kamu perhatian sama aku." Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ya itu marah yang sempurna berarti. Tapi kalau mau pakai tapi juga nggak apa-apa. Tapi salahmu yang satu ini loh. Nah, yang satu itu. Fokus pada yang satu itu. Akan lebih baik kalau yang ketiga Iya. Waduh Ustaz, gimana? Saya suami udah meninggal dunia, dulu saya pernah begitu. Ya udah tobat. Kalau enggak dapat ridho suami gimana? Ya cari suami lagi biar gitu. supaya teruji maksudnya Ustaz. Kata Bu Nur nyindir lagi. Ya itu biasalah guyonan saya sama Bu Nur. Enggak, silakan lanjut. Mangga. Oh maaf, yang terakhir tadi mohon maaf ya. Itu tentang ketegangan di sirat ya. Itu hadisnya sahih kalau itu. Oh yang ini ya. Ya ketegangan di sirat tadi. Ya betul. Yang kemudian Nabi menyaksikan banyak umatnya melintasi sirat hingga goyang sirat itu. Kalau Anda ingin tahu bagaimana goyangnya sirat, ini untuk gambaran aja. Kalau Anda pergi ke situ gunung kemarin itu. Jadi di situ gunung itu jembatan yang di atas apa namanya itu, Bu? Jurang itu, ya di Sukabumi itu. Nah, itu kalau kena angin rupanya goyang begini. Atau kalau ada orang lewat banyak itu rupanya goyang. Rupanya Nabi menggambarkan nanti sirat itu juga bisa goyang seperti itu. Bisa goyang. Nah, pada saat orang goyang seperti itu, Nabi sangat tegang melihat keadaan umatnya, dan yang terpikir oleh beliau hanya umatnya. Bahkan beliau tidak sempat berpikir tentang putrinya, tidak sempat berpikir tentang dirinya sendiri, bahkan yang beliau pikir adalah umatnya. Betapa cintanya beliau kepada kita, sampai yang terucap untuk beliau hanya doa untuk umatnya. Allahumma salim, ya Rabbi salim, ya Allah selamatkanlah. Nah, oleh karenanya kemudian kita berharap kepada Allah ya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naudzubillah ruwet urusannya. Pertama, di mahsyar gak dapat fasilitas. Fasilitas yang pertama kalau untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan badannya bercahaya. Sehingga gelapnya mahsyar itu tidak membingungkannya. Nah, karena nanti umat Nabi Muhammad itu, Nabi bisa menandai itu umatnya dari cahaya yang memancar dari tubuhnya karena bekas air wudhu. Jadi kalau dia diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terlihat dengan cahayanya itu. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan fasilitas dengan izin Allah tentunya, haud, telaga bagi orang-orang yang berada di mahsyar sambil menanti hisab. Itu dia haud itu, telaga itu sumbernya dari surga, itu mengalir sampai di mahsyar, dan itu bisa dinikmati oleh hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir nanti pada saat melintasi sirat itu. Disitulah dia akan mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, bukan yang terakhir itu. Sebelumnya ada lagi, mohon maaf, yaitu ketika dihisab. Itu ada pendampingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Pokoknya orang kalau diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasilitas indahnya didapat itu banyak. Tapi kalau mohon maaf tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu alamat ruwet urusannya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ya, saya ulang ya, kita berdoa semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Silakan lanjut, Bu. Ya. Pertama pada saat diberi cahaya, pada saat dibangkitkan. Yang kedua haud, telak. Oh, yang kedua mengingkari kebaikan suami. Sampai Nabi mencontohkan mengingkari kebaikan suami itu gini. Kalian para suami berbuat salah sedikit terus dilupakan semua kebaikan kalian. Makanya kalau marah sama suami jangan sampai, Mas kamu tidak pernah membahagiakan aku. Itu hati-hati. Padahal suaminya udah berusaha membahagiakan ibu-ibu ya. Monggo silakan lanjut. Lebaran minta maaf. Lebaran minta maaf.
Tiap hari. Monggo silakan. Loh, nggak nyala ya? Belum nyala. Maka pikirkanlah sekarang betapa gentar hatimu kelak jika kamu melihat syarat begitu kecilnya. Lalu tampak di matamu hitamnya neraka jahanam di bawah sana. Dan terdengar di telingamu gemuruh api dan desanya. Sementara kamu dipaksa berjalan di atas syirat dalam keadaanmu yang lemah. Hatimu bergetar, kakimu goyah, dan punggungmu dibebani dosa-dosa yang di bumi terhampar saja akan menghambat jalanmu, apalagi di atas syirat yang begitu tajam. Bayangkan penderitaan yang akan kamu alami saat kamu menampakkan salah satu telapak kakimu. Ternyata kamu rasakan betapa tajamnya syirat itu. Tapi bagaimanapun kamu harus menampakkan pula telapak kakimu yang kedua. Sementara orang-orang lain di depanmu terpeleset dan tergelincir. Lalu disambut saat itu kamu lihat mereka terjungkal. Lalu disambut oleh para malaikat, justru siksa dengan juru siksa dengan besi-besi penyambar dan besi-besi pengait. Mereka di atas, dan saat itu kamu lihat mereka terjungkal, kepala mereka terbalik ke bawah, kaki mereka di atas, lalu terjun ke dalam neraka. Betapa mengerikan pemandangan seperti itu, betapa sulit pendakian yang harus ditempuh, dan betapa sempit jalan yang harus dilewati. Baik. Itu perenungan ya, perenungan. Jadi kita disuruh merenung, suruh membayangkan fatafakkaril ana fima yahilu bik minal faz'i bi fuadika idza ra'aita sirata wa idza ra'aita sirata wa diqqatahu. Jadi kita disuruh mikirkan, bayangkan bagaimana ketika nanti kita hendak melintasi sirat, bagaimana keadaan hati kita saat itu menyaksikan kecil dan tipisnya sirat yang hendak kita lewati itu. Terus kemudian bayangkan bagaimana kalau kemudian kita menginjak sirat itu yang ternyata sangat tajam sekali. Bagaimana kemudian kita melihat orang-orang di depan kita itu tergelincir satu persatu terkait oleh besi-besi pengait yang sudah disiapkan oleh para juru siksa yang ada di neraka dan begitu seterusnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Yang menurut saya yang lebih penting dari sekedar berpikir adalah mengambil aksi konkret di sekarang ini. Karena begini Bu, perjalanan yang akan datang, tahapan-tahapan perjalanan yang akan datang itu adalah tahapan-tahapan yang mau tidak mau harus kita lalui dan kita tidak bisa lari darinya. Jadi saya ulang ya, tahapan-tahapan kehidupan yang akan datang ini tahapan-tahapan kehidupan yang tidak bisa kita hindari dan kita tidak bisa mundur. Seperti tawaf. Kita tidak bisa berhenti, kita harus terus jalan sampai selesai. Nah, ujungnya nanti surga dan atau neraka. Tentu kita berharap semoga untuk kita surga tanpa mampir untuk siksa di neraka ya. Amin Allahumma insyaallah. Jadi gini, jadi yang lebih penting dari sekedar kita membayangkan dan memikirkan apa yang akan terjadi adalah mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan semua itu. Nah, jadi tadi sedikit gambaran saja tadi ya. Misalnya beban dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini saja sudah cukup membuat kita repot dalam menempuh perjalanan, apalagi nanti beban di akhirat terkait dengan dosa dan seterusnya. Nah, maka supaya beban itu tidak menjadi rintangan bagi kita dalam menempuh perjalanan, mumpung masih hidup, ayo sekarang kita berbuat hal-hal yang dapat meringankan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Berbanyak amalan-amalan yang membuat kita ini rontok dosa kita. Nah, jadi saya ulang ya Bu ya. Kalau beban di dunia ini saja itu bisa memberati diri kita untuk kemudian mudah dalam mengadakan perjalanan, apalagi nanti di akhirat. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, Ibu-ibu umroh berangkat bawa koper dua biasanya. Jadi satu ibu ya, kalau bu siapa namanya ini Bu Alina, saya percaya cuma satu, betul satu, berangkat satu pulang satu. Tapi sebagian Anda kan kadang kopernya beranak pinak. Pasti koper satu sama koper
2, koper 3, koper 5 itu beda kan perjalanannya. Iya. Hambatannya beda, terus tingkat kesulitannya juga beda dan lain sebagainya. Artinya gini, beban dalam perjalanan itu sedikit banyak pasti berpengaruh pada proses perjalanan kita dengan cepat atau tidak cepatnya. Dengan kata lain, kalau di dunia saja sudah seperti itu, apalagi di akhirat nanti. Belum lagi kelengkapan surat misalnya. Ada beberapa jamaah itu tertahan karena bla 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 bla. Itu karena mungkin ada kelengkapan amal yang kurang misalnya. Maka bagaimana kemudian kita ini mempersiapkan semuanya itu, jangan sampai nanti kita menghadap kepada Allah beban dosa kezaliman kita masih banyak. Maka mumpung masih hidup, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, perbanyak istighfar, banyak beramal dengan amalan yang banyak mengundang ampunan Allah, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita seminimal mungkin itu tidak banyak urusannya dengan sesama. Jadi dengan kata lain, jangan banyak berbuat zalim pada sesama. Ya namanya manusia, salah-salah pasti ada lah. Sengaja atau enggak sengaja pasti ada. Ya namanya manusia kan. Yang enggak sengaja tunjuk 2 jari lah misalnya, yang enggak sengaja tunjuk 1 jari lah misalnya. Yang enggak sengaja. Oh sengaja itu ya. Ada berarti enggak sengaja. Oh keren gitu ternyata. Dan lain sebagainya. Atau yang nggak sengaja berkata begini, namanya manusia, tapi seminimal mungkin jangan sampai kita bertindak mendolimi sesama. Saya ulang, jangan sampai kita bertindak mendolimi sesama. Apalagi tetangga ya Ustaz? Ya, apalagi tetangga. Nah, jadi singkat cerita, saya ulang ya, dengan cara banyak minta maaf, ya banyak kita kemudian menjaga hak-hak orang lain, memperhatikan hak-hak orang lain. Dan supaya kita tidak lagi berlaku zalim kepada sesama dalam hal. Karena semakin banyak kezaliman yang kita bawa menghadap kepada Allah, itu potensial untuk kita tergelincir. Semakin banyak kezaliman yang kita bawa menghadap kepada Allah, nanti semakin potensial kita tergelincir. Maka semoga Allah selamatkan kita dari berbuat zalim dan atau dizalimi. Itu di antara doa Nabi. Di antara doa Nabi adalah berlindung kepada Allah dari menzalimi dan atau dizalimi. Kalau menzalimi dan atau dizalimi. Atau dizolimi maksudnya? Ibu nanti gini nih, kalau ibu pernah baca doa safar, nah di antara doa Nabi adalah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari menggelincirkan dan atau digelincirkan, dari menzalimi dan atau dizalimi. Ya, an adzlima au uzlama, an azila an uzalla, betul. Jadi itu di antara doa safar itu, doa safarnya Nabi. Karena kadang gini, kita ini tidak berniat loh berbuat zalim, tapi kadang orang merasa terzalimi oleh kita. Walaupun mungkin beda ya dengan kalau kita sengaja berbuat zalim. Karena kalau yang nggak sengaja sih, insya Allah kena dalam kategori Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insya Allah masuk dalam kategori seperti itu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan musim hujan. Sebagian Anda kan pakai mobil misalnya. Terus tidak sengaja, mohon maaf ya, pejalan kaki atau orang mau naik motor misalnya kena tampiasnya. Ya zalim itu mau diakui atau tidak itu zalim. Tapi kan kezaliman yang tidak kita sengaja. Jadi kita tidak sengaja melakukan itu. Sudah berusaha bilang sama sopir pelan-pelan. Sopirnya siapa? Bu Arina sendiri. Pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya. Tapi ternyata namanya manusia kan. Kadang mungkin ya keceglong tak apa kemudian kena tampias ke orang lain misalnya. Ya kita tidak sengaja. Itu insya Allah sih masuk dalam kategori Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau misalnya hal itu sengaja kita lakukan, maka tidak ada pilihan lain selain kita harus minta maaf sebenarnya. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah bentuk-bentuk kezaliman yang lain yang itu seminimal mungkin kita lakukan. Kata kuncinya itu sebenarnya cuma satu, untuk kita selamat dari sirat itu sendiri, yaitu bagaimana caranya kita ini tadi diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu ayo kita buktikan bahwa kita ini pantas diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu, memperbanyak sholawat untuk beliau, terutama ini kalau masuk malam Jumat nanti itu perbanyak sholawat. Dan sudah kita bahas kemarin ya bahwa khusus sholawat kalau untuk malam Jumat itu langsung kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain hari Jumat, sholawat kita itu via Jibril. Jadi kita bersolawat untuk Nabi, disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini ada umatmu namanya Arlina, Erna, terus dan lain-lain. Dia
berselawat untukmu ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allah langsung kepada ibu-ibu sekalian di sini. Nah, itu sholawat kalau selain hari Jumat. Kalau hari Jumat langsung sholawat itu kita langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya itu kalau malam Jumat sampai hari Jumat zuhur itu kan kita kan sunnah memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasanya solawatnya assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam semoga atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan barokahnya juga. Kenapa saya katakan assalatu wassalamu alaika kayak di tahiyat itu? Karena salawat khusus hari Jumat itu langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar hari Jumat saya biasanya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kalau Anda mau pakai Sayyidina silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya pakai walaupun saya tidak menyalahkan yang enggak pakai. Nah, jadi misalnya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad misalnya. Nah, itu saya menggunakan itu. Kenapa? Karena memang via Jibril. Tapi kalau khusus malam Jumat, biasanya saya lebih suka menggunakan assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi assalatu wassalamu alaika, semoga salawat dan salam atasmu wahai Nabi. Langsung atas. Kenapa? Ya sambil ngapain aja, bebas. Sambil zikir, sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil. Atasmu wahai Nabi. Kenapa pakai mu? Karena saat itu salawat kita langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum. Dan saya ulang sekali lagi, dengan cara seperti itu insya Allah kita menyambung hubungan langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsarum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diakui, kita akan sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ngikuti sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kemudian kita ini mohon maaf ya, bersalawat untuk Nabi tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Maka sebisa mungkin kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Saya secara pribadi gini, bagi anda yang guru terutama, ketika anda punya murid kemudian murid anda mengamalkan apa yang anda ajarkan, ada kesenangan apa tidak di situ? Ada kesenangan. Jadi ketika kemudian siswa anda, murid anda mengamalkan apa yang anda sarankan, maka anda akan senang. Dan kebayang nggak bagaimana kalau seandainya murid anda secara terang-terangan menentang anda tanpa dasar, kecuali ada perbedaan pendapat, itu it's okay lah, kita tidak ada masalah. Tapi ini enggak, dia menentang anda. Jadi dengan sengaja dia mendurhakai anda. Itu bagaimana rasanya di depan anda secara terang-terangan, alih-alih dia melaksanakan apa yang anda sarankan, malah dia menentang anda. Dan penentangan dalam konteks bukan beda pendapat. Kalau beda pendapat, beda pandangan, itu tidak ada masalah. Di masa Nabi pun para sahabat pernah terjadi. Nah, tapi ini tidak dalam konteks durhaka. Bagaimana perasaan Anda? Pasti sangat kecewa. Maka saya hanya bisa membayangkan, kalau kita saja melihat murid kita mengamalkan ilmu kita senang. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu sangat senang sekali kalau sunnah-sunnahnya itu dilaksanakan oleh umatnya dalam hal ini. Nah, makanya jangan buat beliau kecewa, bahagiakan beliau dengan ngikuti sunnah-sunnahnya. Tentu semampu kita, karena Allah tidak tuntut kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya pernah sampaikan di sini, masing-masing orang potensinya bisa beda-beda. Ada orang itu yang saumnya kuat, ya udah perkuat saumnya. Ada orang yang saum itu nggak kuat, kuatnya sodako, ya udah sodakonya diperkuat. Ada orang yang saum sama sodakonya nggak kuat, tapi tahajudnya kuat, ya sudah tahajudnya dihebatkan. Jadi masing-masing orang punya potensinya sendiri-sendiri. Yang penting kita berusaha mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Tentu saya tidak bicara yang wajib. Kalau yang wajib nggak ada tawar-menawar, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu jangan ditawar. Tapi untuk kesunahan amalan-amalan kesunahan. Kalau ibu berpikir ya, kenapa Nabi mengajarkan begitu banyak amalan-amalan kebaikan? Karena kondisi orang itu berbeda-beda.
karena kondisi orang itu berbeda-beda. Nah, makanya saya ulang, amalan itu bentuknya bermacam-macam dan banyak sekali. Itu seperti itu. Kalau salawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak apa-apa. Silakan. Saya kan itu kan saya saja. Saya itu niru sebagian para ulama-ulama itu sholawatnya itu terutama kalau hari Jumat sama malam Jumat sama hari Jumat itu menggunakan pilihan kata mukhatab. Jadi kata gantinya itu mukhatab. Mukhatab itu kata ganti pihak kedua yang diajak bicara langsung, yang berhadapan. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kayak di tahiyat itu lah Bu. Nah, itu. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuma kalau saya as-salatu tambah as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu seperti itu. Itu kalau malam Jumat sama hari Jumat. Kalau saya hari Jumat itu saya biasanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu seperti itu. Yang mau pakai sayyidina silakan, yang enggak mau pakai sayyidina ya silakan. Yang penting jangan berantem. Karena saya pas di Surabaya, saat itu saya masih di Surabaya di Masjid Al-Akbar. Sekarang dulu Masjid Agung ya, sekarang Masjid Al-Akbar Surabaya itu ada orang teriak pakai mic itu habis pengajian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disusul berikutnya Allahumma sholli ala, enggak pakai sayyidina Muhammad, itu ada. Di Surabaya, di Menanggal itu. Di daerah Menanggal itu. Masjid Al-Akbar Surabaya itu. Ya, itu terjadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus teriak Allahumma sholli ala, enggak pakai sayyidina Muhammad. Oh, no ada. Itu diantaranya ya. Nah, terus yang kedua ngikuti sunnah ya. Yang ketiga hindari hal-hal yang dapat membatalkan yang bisa menjadikan kita batal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga itu perlu diperhatikan ya. Hindari hal-hal yang membuat kita ini batal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah saya bahas dulu ya, dan saya tidak mungkin saya ulangi lagi. Tapi kalau mau diulangi nanti saya bukakan lagi. Nanti buka catatannya kembali aja. Yaitu di antara hal-hal, kalau ibu baca hadis itu ada hadis-hadis yang ancamannya laisa minna, laisa minni, laisa minna, laisa minni. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Jadi kalau ada hadis yang ancamannya tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami, itu berat itu, hati-hati. Banyak, bentuknya banyak. Nah, jadi nanti mungkin Anda bisa buka catatannya. Salah satunya adalah barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, maka tidak termasuk golongan kami. Nah, ya, terus apalagi orang-orang yang mencurangi kami tidak termasuk golongan kami. Terus apalagi bertato, menyambung rambut, ngerapikan alis, macam-macam lah, banyak, saya lupa itu. Banyak yang pernah saya sebutkan di catatan ibu. Pokoknya ada ancaman laisa minna, laisa minni, itu ancamannya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Secara umum dilaknat, mohon maaf, bukan tidak dalam kategori tidak diakui sebagai umat Nabi, tapi dilaknat, mohon maaf. Kalau itu dilaknat. Laknat itu dosa besar. Gini Bu, sekiranya tidak apa-apa, sekiranya tidak perlu. Sekiranya tidak perlu jangan dilakukan. Sekiranya tidak perlu, kecuali mohon maaf. Takmil itu gini Bu, saya mohon maaf ya. Alis ibu enggak normal. Maaf ya, alis itu enggak normal. Sehingga alis itu kemana-mana tumbuhnya itu misalnya gitu. Maaf, misalnya. Nah, karena nggak normal, pada area yang di luar ketentuan alis itu silakan dirapikan, tidak apa-apa. Itu namanya takmil, bukan taghir. Kalau taghir itu tidak boleh. Kalau taghir merubah. Kalau takmil itu menyempurnakan. Nah, kalau menyempurnakan tidak ada masalah. Iya, tapi hati-hati juga. Kalau masih sudah bagus, perasaan alis itu udah bagus, jadi nggak usah. Kalau menurut saya. Apalagi ada tumbuh di bawah-bawahnya, kita rapikan dia rapi aja gitu, nggak boleh juga. Kalau saran saya kalau sekiranya nggak perlu nggak usah deh. Kalau sekiranya nggak perlu. Tapi kalau memang maaf ya, kalau objektif ibu merasa bahwa itu betul-betul nggak normal, ini nggak normal nih alis tumbuh di sini nih, ya silakan aja. Tapi kalau sekiranya nggak perlu, sebaiknya nggak usah lah. Saya nggak pernah merapikan alis saya.
Kenapa Bu? Ya kalau itu kan hanya untuk mencerengkan saja. Ya nggak boleh itu merapi, mencabut-cabut itu loh. Iya mencabut atau mencukur. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi bahas alis nanti. Dan masih banyak lagi yang lain. Monggo silakan. Termasuk fanatik buta ya. Mengajak orang untuk fanatik buta itu bisa menjadikan orang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng sama tokoh tertentu, radio tertentu, TV tertentu, ustadz tertentu, syekh tertentu boleh seneng. Tapi fanatik buta tidak boleh. Ya fanatik buta tidak boleh. Kalau sampai fanatik buta, ancamannya berat. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatik melek berarti boleh. Ya tadi saya bilang. Hati-hati nggak boleh kalau fanatik buta nggak boleh. Kalau fanatik melek boleh. Iya, iya. Cari. Ya jadi kalau pakai akal sehat nggak apa-apa kalau pakai akal sehat. Pokoknya nggak boleh fanatik buta. Pokoknya. Kalau fanatik buta itu nggak pakai akal sehat berarti ya. Sehat berarti ya. Ya akal sehat. Sekarang banyak kopi akal sehat kan. Lanjut nanti kemana-mana nanti. Ya Allah Rabbi. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ada sebagian orang membicarakan hadis-hadis mengenai sifat sirat, yang antara lain bahwa ia lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Mereka berpendapat bahwa hal itu bergantung pada mudah sulitnya sirat itu dilintasi, yakni bergantung pada kadar ketaatan kemaksiatan si pelintas itu dulu semasa di dunia. Dan hal itu tentu tidak ada yang mengetahui batas-batasnya yang pasti kecuali Allah Ta'ala. Karena soal itu memang samar dan rumit. Dalam pada itu sudah menjadi kebiasaan bahwa hal-hal yang sesungguhnya Yang rumit dan sama. hal-hal yang rumit dan samar disebut lembut. Lalu diumpamakanlah soal sirat yang rumit dan samar itu seperti lembutnya rambut. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan itu dari Ibu Yeyen. Katanya sakit ya nggak ngaji? Iya. Alis buat mencerengkan boleh ya Ustadz. Ya tadi saya bilang kalau alis tulis itu kalau Anda nanya saya jawab enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu kalau sampai kemudian karena terlalu cereng sampai membuat orang memperhatikan kita. Karena wanita itu kan berpakaian menutup aurat itu salah satu tujuannya supaya tidak memancing perhatian orang lain kepada dirinya. Kalau kemudian tampilan alisnya sampai membuat orang melihat dia, memperhatikan dia, maka tentu itu tidak boleh. Itu seperti itu. Misalnya pasang alisnya sampai sweat, sampai kayak opong. Jadi secara umum tidak apa-apa. Kalau sebatas hanya untuk supaya nggak kelihatan kuyu itu tidak apa-apa. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut saya loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus lanjut ya. Jadi dalam pengertian tadi itu tentang kecil atau lebarnya sirat oleh pandangan kita itu kembali pada amal kita. Jadi amal kita itu menentukan tentang keberadaan sirat itu apakah akan tampak lebar ataukah tampak menyempit. Kedurhakaan kita juga seperti itu. Nah, secara umum begini, ini secara umum ya. Kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang nanti keadaan di akhirat. Kita ngomong di dunia ini saja. Lapang dan tidak lapangnya hidup seseorang itu, kalau menurut saya itu bukan perkara kenyataan di luar diri seseorang, tapi itu kembali pada apa yang terjadi pada dalam diri seseorang. Saya mohon maaf ya, orang yang tinggal di rumah yang sangat luas sekalipun, orang yang tinggal di sebuah rumah yang sangat luas sekalipun, itu tidak akan terasa luasnya kalau hatinya sempit, betul ya? Ya. Jadi kalau hatinya sempit, rumah yang lapang sekalipun tidak akan terasa lapangnya. Kenapa? Karena hatinya sempit. Nah, demikian juga ada orang yang rumahnya sempit tapi hatinya lapang. Ya, maka rumah yang sempit itu akan terasa tetap sempit. Masa rumah sempit tetap lapang? Rumah sempit tetap sempit, tapi tidak sesempit kalau hatinya sempit. Iya. Itu gombal banget lah. Masa rumah sempit terasa lapang ya enggak. Terasa lapang perasaannya gitu loh, Ustaz. Perasaannya lapang. Iya, bercanda.
Bercanda. Tapi maksud saya begini. Jadi pokok pembahasan lapang atau tidak lapangnya hidup seseorang itu kembali pada hatinya. Bahkan saya mohon maaf ya, perkara memakan saja, enak atau tidak enaknya makan itu terkadang bukan karena soal makanannya, tapi soal perasaan hatinya. Ya, sambil contoh sederhana aja. Misalnya ini ya, di hadapan kita ada makanan yang sangat sederhana sekali, nasi liwet sambal terasi, urap-urap kayak terus itu enak. Ya misalnya ada makanan yang sederhana, tapi kalau hati kita yang mewah, hati kita yang bahagia, makan sederhana pun jadi enak aja itu seperti itu. Tapi maaf ya, walaupun makanannya enak, kalau perasaannya nggak enak tetap nggak enak. Saya dulu ketika masih di Surabaya, saat itu saya di Surabaya itu ya apa? Enggak, bukan. Ini gambaran aja. Saya itu di Surabaya saat itu apa namanya? Boleh dikata masih miskin lah saat itu. Sekarang juga belum kaya juga. Cuman saat itu masih miskin, iya betul. Ya, jadi ya kebayang nggak Bu, saya mau ngajar di sebuah SD negeri itu ongkosnya Rp5.000 PP. Itu saya kan nggak punya uang. Nah, itu pada masa saya masih Surabaya dulu. Kemana-mana ngontel. Jadi saya keliling Surabaya itu ngontel, ngajar siaran di radio di mana-mana ngontel saya dulu itu. Alhamdulillah sehat ya Bang, alhamdulillah. Nggak segemuk sekarang, kurus. Nah, itu hikmahnya. Nah, suatu saat, nah itu gambaran ekonomi saya saat itu ya. Terus saya itu sama ada seorang kawan, lebih tepatnya dia kawan saya. Ini anaknya orang kaya banget. Katanya betul apa enggak, zakatnya itu saat itu beberapa tahun yang lalu zakatnya itu 500 juta per tahun itu. Berarti kan lumayan kaya lah menurut saya itu. 500 juta zakatnya per tahun. Ya dia cuma cerita doang, enggak pernah ngasih saya. Terus kemudian tapi tidak apa-apa. Nah, terus kemudian satu saat saya diajak sama beliau ini. Diajak jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza ya TP yang dekat Hotel Simpang itu. Terus pokoknya saya naik ke atas sampai lantai itu ada restoran. Saya tuh lihat menunya itu, harganya itu, saya bilang turun saya bilang gitu. Kenapa? Gak tega aku mangan iki, mosok panganan regane 300.000 ana sing 3 juta. Mudun. Saya turun. Nyapa mudun? Makan nasi goreng aja, saya bilang gitu. Akhirnya makan nasi goreng. Ya Allah, nggak tega saya makan dengan harga seperti itu saat itu. Jadi perasaan. Ibu kalau tahu pengalaman saya itu gimana ya? Saya pertama kali Jakarta diajak orang marung itu loh, bistik apa namanya, daging yang piringnya panas itu loh. Saya nggak tahu kalau piringnya panas. Nanggi nopo dikunamila. Daging yang ditaruh di atas piring yang panas itu, dan saya nggak tahu kalau piringnya panas itu. Astagfirullah. Mana mesen daging sapinya itu yang tidak begitu gede, tapi harganya sudah 350.000 itu saat itu. Katanya sapi dari Amerika atau apa, saya nggak paham itu. Ya nggak tahu apa namanya itu. Enak pokoknya itu. Itu yang ngajak makan itu makannya cuma dikit. Saya perhatikan, ya Allah itu masih 200.000 itu. Saya udah habis. Ya Allah, tapi begitu selesai makan dia ternyata ngeluarin dompet kecil, ada pil itu, ini pil Anustat untuk gula darahnya, ini untuk jantung. Ya Allah, pantes dia makan makanan tadi itu kok nggak ada gregekennya sama sekali. Nah, sementara saya makan itu sebentar. Saya perhatikan aja itu, ya Allah itu masih 200.000 itu belum habis. Ya itu, tapi ini mohon maaf ya kembali lagi. Jadi perasaan itu sudah nggak enak, ngelihat kayak gitu itu udah nggak enak. Jadi karena perasaan nggak enak, makanan yang enak pun jadi nggak enak. Turun ke bawah sego goreng ya enak-enak ayo, perasaannya enak kok, itu seperti itu. Jadi kembali pada perasaan. Makanya itu diantaranya. Makanya saya ulang, rasa syukur itu penting. Berapa banyak orang yang punya mobil yang bagus, tapi dia tidak bisa menikmati bagusnya mobilnya karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, jadi yang dia pikir itu yang lebih bagus lagi. Betapa banyak orang yang tidak bisa mensyukuri yang ada. Makanya kalau dalam Islam itu gini, ini rumus dasar ya. Terhadap apa yang ada syukuri terlebih dahulu. Nah, fitrah manusia itu ingin lebih. Tidak ada masalah, asal lebihnya untuk lebih baik. Saya ulang ya, yang ada syukuri terlebih dahulu. Jadi yang ada syukuri terlebih dahulu. Saya ulang ya, fitrah manusia itu menginginkan lebih.
Dalam Islam boleh Anda ingin lebih asal dalam rangka untuk lebih baik. Saya sering sampaikan di sini ya, misalnya saya mohon maaf. Ada orang gaji per bulan 3 juta. Dengan 3 juta itu dia bisa menyantuni 1 orang anak yatim misalnya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya dia punya 30 juta. Supaya dengan 30 juta itu dia bisa menyantuni 10 anak yatim. Jadi yang ada dia syukuri dulu, dia nikmati yang ada itu. Bahwa dia namanya manusia, pengen lebih tuh. Tapi lebihnya untuk lebih baik. Itu silahkan, tidak apa-apa. Begitu punya 30 juta, dia bersyukur, dia santuni anak yatim 10 orang. Mulai dia berpikir bagaimana caranya dapat 300 juta per bulan. Karena dia berpikir dengan 300 juta itu dia bisa menyantuni 100 anak yatim. Allah kabulkan, dia punya 300 juta per bulan, dia santuni 100 anak yatim. Dia syukuri keadaan yang ada itu, terus pelan-pelan dia mulai berpikir bagaimana caranya dia punya 3 miliar per bulan misalnya. Tidak apa, tidak ada masalah toh? Tidak ada masalah. Silakan, itu fitrah manusia. Loh, saya mohon maaf, fitrah manusia itu memang begitu. Dikasih A minta B, dikasih B minta C, dikasih A B C minta D, itu fitrah manusia. Nah, dalam Islam asal yang pertama disyukuri, menginginkan yang lebih untuk lebih baik. Kalau tidak ada lebih baiknya, jangan coba-coba. Itu seperti itu. Sudah punya sutini, sutiem, sutina, minta sutirah misalnya, itu repot lagi nanti itu. Itu belum tentu lebih baik kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari contoh aja. Oke, monggo lanjut silakan. Pak, tanya jawab nanti mau pengajian ini. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan Bu. Ibu namanya Ibu siapa sih, lupa saya. Kalau Pak Pursalnya saya hafal. Pusri. Saya hafal Pak Mursalin. Terkait merubah-rubah kehidupan atau apa? Bagaimana dampaknya dengan pekerja salon, Pak? Baik. Dia Baik. mengerjakan, termasuk juga dengan yang pemilik salonnya, apakah itu terlibat ini? Baik. Ya, dulu pernah ada yang nanya ke saya, ya orang Kemang sendiri lah, tapi bukan Bu Nurma lain lagi. Ya, bagus ya. Itu berarti Ibu udah paham. Jadi memang betul Bu Sri, sebaiknya di salon Ibu langsung kasih label aja salon muslimah, sehingga ketika ada sebagian orang yang minta dilayani dengan pelayanan yang melanggar syariat, yang nyata-nyata melanggar syariat, Ibu bisa menolak dengan dalih, maaf Bu, kami salon muslimah, kami tidak melayani hal seperti itu. Kecuali yang memang ulama masih beda pendapat. Kalau yang masih beda pendapat terkait dengan treatment tertentu ya, itu silakan saja. Seperti misalnya suntik botox supaya tidak keriput misalnya, terus kemudian suntik vitamin C atau infus whitening apa macam-macam, saya nggak paham, atau serum kinclong dan macam-macam, itu silakan saja. Nah, kan walaupun perdebatannya ada di antara para ulama, tapi untuk yang nyatanya nyata diharamkan, itu sebaiknya memang tidak dilayani. Seperti tadi alis, seperti apa ya? Tato ya, apalagi Bu? Tato alis, sambung rambut ya. Nah, itu dan seterusnya. Itu yang nyata-nyata diharamkan itu dihindari. Tapi untuk yang masih mengundang diskusi di antara para ulama, karena itu masalah konteks kekinian, itu silahkan. Tadi saya ulang ya, kayak menggunakan serum kinclong, suntik vitamin C, suntik botox, apa infus whitening, apa mana. Ya treatment tertentu lah, apa menggunakan masker emas, coklat atau apa macam-macam, itu saya nggak paham. Itu mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, itu terserah. Nah, itu yang model-model begitu silakan Ibu masih melayani, nggak ada masalah. Tapi khusus yang sifatnya merubah itu sebaiknya dihindari. Yang nyata-nyata diharamkan itu dihindari. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan yang diharamkan tuh nggak banyak kok sebenarnya. Kenapa Bu? Bagus. Karena kadang dokternya pun juga nggak tahu apa isinya. Ya itu ya. Ya cari informasi yang tahu aja. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ada juga gitu ya. Oh, iya. Oh enggak, silakan. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya belum pernah tahu. Kalau anak saya kebetulan BH itu disarankan kan sama dokter harus dilepas. Intinya itu harus dilepas buat merapikan itu, karena sudah ininya maju mundur begitu. Nah, kalau mau dirapikan
Yang dilepas giginya. Dicopot maksudnya. Copotnya salah satu Harus dicampur. Ya, dicampur gitu. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz? Kita sampai sekarang itu ayamnya struktur giginya kayak gitu. kok iya bersekukuh nggak boleh, nggak mau gitu. Sekarang kalau dokter menyarankan gitu, tapi dengan maksudnya sampai sekarang belum dilepas karena nggak dicopot, karena ayahnya memang nggak kasih. Takutnya ini yang ada sangkutnya dengan yang sekarang ini. Ya jadi tapi ya lama itu gitu. Maksudnya kalau umpamanya dicopot apa ada sangkutnya dengan Kalau gigi pertama saya bukan ahlinya ya. Saya bukan ahlinya apakah gigi itu kalau dicopot berbahaya atau tidak. Karena itu yang dicopot kan gigi yang sehat kan soalnya. Iya. Jadi makanya Apakah ada hubungannya dengan yang kayak tadi Merubah bentuk, merubah ada itu tadi yang Ya. nomor 3 yang Ya. menjauhkan membatalkan menjadi kalau saya bapaknya pun saya juga nggak akan izinkan untuk mencabut giginya itu kecuali anaknya maksa. Kalau saya pun sebagai bapaknya juga nggak akan mengizinkan untuk dicabut giginya itu untuk demi hanya untuk supaya giginya kelihatan rapi. Kalau saya sih tetap nggak saya sarankan untuk dicabut, biarkan apa adanya, dirapikan silahkan. Ya walaupun agak lama prosesnya, yang penting jangan sampai mencabut yang sehat, itu menurut saya begitu. Kalau saya pribadi ya, cuman nggih. dengan yang membatalkan menjadi umat Nabi Muhammad tadi yang Karena hubungannya itu mencabut sesuatu yang sehat, sesuatu yang masih baik-baik saja. Saya khawatir itu masuk dalam kategori taghyir ya. Taghyir itu merubah iya. Saya khawatir masuk dalam kategori taghyir karena begini, monggo. Karena begini, takmil sama taghyir itu beda. Takmil itu gini, takmil itu sesuatu yang tidak sempurna disempurnakan, itu namanya takmil. Itu boleh dalam Islam kalau takmil kayak bibir sumbing ya, atau mohon maaf ya, ada daging yang tidak sewajarnya tumbuh di bagian mana terus terpaksa dihilangkan. Itu kan namanya takmil, menyempurnakan. Saya mohon maaf ya, sebagian orang kan kalau menginjak usia tertentu kadang ada tumbuh kutil-kutil kayak lemak gitulah dan seterusnya itu kan tidak normal, itu sesuatu yang tidak normal, maka ditakmil, disempurnakan, itu boleh dihilangkan, silakan, tidak ada masalah, entah ada pakai laser atau operasi atau apa atau perawatan apa terserah, karena itu memang sesuatu yang tidak normal misalnya. Termasuk juga misalnya mohon maaf ya, ketika ingin merapikan gigi yang agak berantakan atau yang cakil misalnya supaya nggak cakil, silakan aja untuk dirapikan, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai mencabut gigi yang saya mohon maaf yang sehat kemudian menjadi tidak sehat, menjadi hanya untuk mengejar kesempurnaan tampilan, maka saran saya sih jangan. Saya khawatir itu masuk dalam kategori taghyir, merubah tadi itu. karena Allah memang alam. dokter itu kalau di behel itu ada yang dicabut. Oh. Iya, maksudnya dengan kondisi yang anak saya gitu kan saya nanya memang dulunya memang dicabut, cuman karena ayahnya kesal memang cabut. Ya, kalau saya ayahnya pun juga nggak saya bolehkan itu sama. Ya, wallah alam shawab. Ya, saya ulang tapi saya nggak tahu ya tingkat bahayanya, nanti dokter yang harus bicara itu. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu. Kenapa Bu? Ada yang minta sumbangan. Apa kita harus ngasih apa gimana? Kalau saya kasih. Iya, niatnya gini. Nah, ini saya ulang. Kita ini kan niat untuk mendukung taklimnya, syiar dakwahnya. Iya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya semalam itu ada orang nanya ke saya gini, apa hukumnya peringatan Isra Mi'raj? Saya balik nanya, peringatan itu apa? Mengingatkan kan? Mengingatkan orang untuk selalu ingat bahwa ini di bulan Rajab ada kejadian Isra Mi'raj loh itu. Kalau konteksnya mengingatkan, di mana letak bid'ahnya? Nah, yang oleh para ulama dikomentari itu Bu, itu terkait dengan ritual-ritual tertentu terkait dengan Isra Mi'raj. Tapi kalau pengajiannya, taklimnya, dakwahnya tidak ada masalah. Kalau ibu nanya ke saya ya. Jadi dalam konteks kajian, dakwah, dalam konteks syiar terkait dengan semangat Isra Mi'raj, kalau sependek yang saya pahami tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kecuali nanti ada ritual-ritual tertentu yang mohon maaf ya, yang itu merupakan bagian dari penyimpangan-penyimpangan, yaitu yang tidak boleh dalam syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi saya monggo Bu. Yang untuk apa namanya,
pemeriksaan ya di sini kan dikatakan pemeriksaan di pada masyarakat. Iya Bu. Yang lebih dahulu tuh orang yang lemah dan terhina di dunia itu maju lebih dahulu diperiksa. Kemudian baru disambung atau dilanjutkan dengan orang besar dan kuat. Perkataan lemah, terhina, besar, kuat itu kan sesuatu yang relatif, Ustaz. Betul. Itu gimana untuk itunya? Itu nanti di belakang ada pembahasannya nanti ya. Di belakang nanti ada pembahasan tentang bahwa orang kaya sama orang miskin itu masuk surganya selisihnya 500 tahun. Jadi orang miskin masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang kaya. Tapi nanti ada pembahasannya itu. Jadi gini. Ya, jadi itu rumus dasar saja. Jadi rumus dasarnya memang orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang berpangkat, karena memang tanggung jawab orang yang kaya, pertanggungjawaban orang yang berpangkat itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya apa-apa. Jadi orang-orang yang punya apa-apa itu pertanggungjawabannya nggak banyak. Itu rumus dasar dulu. Tapi nanti di belakang ada pembahasan. Ada ulama juga yang berkata seperti Bu Arlina tadi, bahwa titik pokok pembahasannya bukan pada kaya atau miskinnya sebenarnya, tapi bagaimana dia mensikapi miskin dan kaya itu. Karena lanjutannya ini, nanti ada juga istilahnya tajirun soduk ya, orang yang kaya yang banyak bersedekah membantu perjuangan dakwah para ulama. Itu menurut para ulama mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia membantu perjuangan para ulama. Seperti halnya anjingnya Ashabul Kahfi yang masuk surga hanya karena membantu Ashabul Kahfi, apalagi orang manusia yang membantu perjuangan dakwah para ulama, maka dia akan dimasukkan surga bersama dengan para ulama. Sehingga dalam satu sesi dialog dengan para ulama ketika dipersilakan masuk surga terlebih dahulu, itu kan kata para ulama yang akan masuk surga itu, dia mengatakan, ya Allah, saya bisa masuk surga ini karena bantuan si fulan. Siapa si fulan ini? Ternyata si fulan adalah orang-orang yang kaya yang banyak membantu dakwahnya. Ya Allah, dulu yang bantu pesantren saya dia loh. Dulu ya Allah yang bantu saya beli kitab ya dia. Ya Allah, dulu yang bantu saya, pokoknya disebut. Nah, terus mereka mengatakan, ya Allah, tolong mereka dibersamakan dengan kamu. Itu yang nanti disebutkan dalam surah An-Nisa itu ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Nah, jadi karena yang ditolong ulama, maka dia dapat pahala yang sama dengan ulama itu. Sehingga kemudian dia akan masuk surga bersama-sama para ulama itu. Nah, jadi itu Bu, nanti. Tapi ini nanti pembahasannya ya 2 tahun lagi lah. Enggak sampai 2 tahun. Itu nanti di bab belakang ada nanti penjelasannya seperti itu kira-kira. Jadi saya ulang ya. Jadi itu rumus dasar aja, rumus dasarnya aja, bahwa memang karena orang yang berpangkat, orang yang kaya itu pertanggungjawabannya banyak. Nah, sementara orang yang miskin, orang yang nggak punya pangkat, pertanggungjawabannya nggak terlalu banyak. Makanya mereka terlebih dahulu itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi itu nanti saya ulang, titik tekannya bukan pada kaya atau miskinnya, tapi bagaimana dia mensikapi ya keadaannya itu, apakah dia bersabar saat miskin dan bersyukur pada saat kaya. Iya itu. Karena ada juga nanti orang itu yang sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, tapi juga banyak orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Nah. Lepas kacamatanya coba. Mungkin pelajaran saya terdahulu salah ya. Kenapa Bu? Salah begini. Di situ dijelaskan merubah bentuk yang dilaknat. Kemudian dilanjutkan lagi yang merubah bentuk itu yang 100% merubah bentuknya seperti menghabiskan, kemudian dirubah 100% itu dilaknat. Sementara yang dirapikan aja sedikit gitu. Pertentangan saya pernah dahulu belajar gitu, pertentangan dahulu ulama cuma merapikan, cuma dilihat, cuma rapi, yang nggak masalah itu pertentangan ulama. Sementara yang tidak boleh itu yang 100% dirubah. Kemudian kalau yang dicabut dilaknat, seberapa laknatnya, kalau yang habisin seberapa laknatnya, jadi seperti itu. Ya, fikih atas sebuah hadis itu wajar. Tapi di hadis itu sependek yang saya ketahui tidak dibatasi minimalnya atau maksimalnya. Nah, di situ hanya disebutkan Allah melaknat orang, sudah mau mulai ya.
Allah melaknati orang yang memang itu mencabut bulu-bulu alisnya, dan di situ itu tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya. Makanya untuk kehati-hatian, monggo-monggo, untuk kehati-hatian sebaiknya tidak dilakukan kecuali yang betul-betul tidak normal. Dan itu nanti ukurannya ibu bisa tahu lah. Oh ini nggak normal, dari masa ada alis sampai segini panjangnya, terpaksa ibu potong misalnya. Saya kira itu. Jadi nanti ibu silakan ukur sendiri aja, kira-kira ini normal atau tidak. Tapi selagi itu tidak masalah dan masih normal saja, menurut saya sih nggak usah dilakukan. Iya, kalau menurut saya ibu baik-baik saja, nggak ada masalah. Saya baik-baik saja, cuma kadang-kadang ada itu satu-satu. Saya tuh senang kalau melihat saya rapi, bersih. Oh, request suami. Ya kalau memang itu request suami dan memang betul menurut suami itu tidak normal, ya dapat request suami juga nggak apa-apa. Demi suami nggak apa-apa karena Allah. Yang penting menurut ibu tidak normal ya, itu silakan aja dirapikan. Tapi kalau saran saya sekiranya tidak perlu, nggak usah lah, daripada nanti mengundang laknat. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Anissa yang berapa sih? Yang mana Bu? Dia 85. oh 85. 85. Ya, siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Iya. Iya. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat.